Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sahrawati. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dan saya akan mempresentasikan materi tentang dana pensiun. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun terbagi atau dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua peserta, yang ketiga sisi penyelenggara dana pensiun. Dilihat dari perusahaan, sisi perusahaan ada kewajiban moral, di mana mereka memberikan kewajiban moral berupa memberikan rasa aman kepada karyawan pada masa yang akan datang. Yang kedua, ada loyalitas, yaitu di mana dana pensiun akan membantu karyawan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, ada kompensasi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Yang keempat, ada penghargaan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, agar karyawan tetap dapat menikmati hasil saat tua. Tujuan dana pensiun dilihat dari sisi peserta, ada 2 macam, yaitu rasa aman terhadap masa depan, dan yang kedua, mendapatkan kompensasi saat masa tua. Tujuan dana pensiun dilihat dari sisi penyelenggara dana pensiun. Yang pertama ada mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua ada turut membantu dan mendukung program pemerintah. Di slide selanjutnya ada manfaat dana pensiun. Ada aktualisasi diri, dan yang kedua, sumber keuangan mandiri untuk masa tua yang mudah diangsur dan aman. Ketiga, iuran dari pemberi kerja merupakan penghargaan dan motivasi. Yang keempat, penghimpunan dana untuk pembangunan nasional. Dan yang terakhir, ada dana pensiun mengurangi tingkat kemiskinan dan kejahatan. Asas dana pensiun. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Berdasarkan asas tersebut, kekayaan dana pensiun, terutama yang bersumber dari iuran, terlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendiri. Dan yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggara program pensiun bagi karyawan harus dilakukan dengan pemupukan dan yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Berdasarkan asas ini, tidak diperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai program pensiun. Yang ketiga, ada asas pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan asas ini, keputusan untuk membentuk atau tidak sepenuhnya ada pada pemberi kerja. Oleh karena hal tersebut, membawa konsekuensi pendanaan bergantung kepada kemampuan keuangan pemberi kerja. Selanjutnya ada asas penundaan manfaat. Dan yang terakhir, ada asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Di slide selanjutnya ada lembaga-lembaga penyelenggara dana pensiun.
Yang pertama ada PT Taspen atau disebut juga Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi aparatur sipil negara atau disebut juga ASN dan pejabat negara, tidak sembarangan pihak dapat menjadi peserta dari PT Taspen. Karena lembaga pengelola dana pensiun ini milik pemerintah dan hanya dikhususkan bagi para pegawai negeri sipil. Yang kedua, ada PT Asabri. Merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Selanjutnya ada dana pensiun pemberi kerja atau disebut juga DPPK. Dana pensiun ganda karena selain memperoleh dari lembaga pengelola wajib, ia juga mendapatkan sejumlah dana manfaat dari perusahaannya yang sifatnya sukarela. Pengelola dana pensiun perusahaan yang tidak wajib tersebut dikenal sebagai DPPK. Selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan atau disebut juga DPPLK. Dana pensiun lembaga keuangan adalah lembaga yang mengurusi pengelolaan dana pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Umumnya, lembaga ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, atau disebut juga PPIP. Nah, di slide ini ada dana pensiun versus reksadana. Dilihat dari dana pensiun, ada syarat tertentu sesuai dengan akumulasi dana. Yang kedua, lebih mudah karena iuran dana pensiun dipotong secara otomatis dari gaji. Dan yang terakhir, instrumen investasi tidak beragam. Dilihat dari reksadana, sistem pengambilan uang mudah, dan yang kedua peserta harus mendatangi agen penjualan atau bank untuk melakukan investasi, dan yang terakhir lebih mudah memilih instrumen investasi. Di slide ini ada permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan aset industri dana pensiun bertumbuh 7,06% pada tahun 2015, lalu menjadi 15,5% pada tahun 2016. Menurut data OJK, aset industri keuangan non-bank atau IKNB sebesar 1.909,26 triliun per 31 Desember 2016 dan naik menjadi 13,64% dari tahun 2015. Pangsa aset industri dana pensiun sebesar 12,5% atau sekitar 238,3 triliun. OJK tentu sangat berkepentingan untuk memfasilitasi perkembangan industri dana pensiun ini ke depannya. Ada permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Yaitu ada berbagai penyebab mengapa industri dana pensiun kurang berkembang dengan pesat seperti yang pertama, pesertanya juga masih jauh dari jumlah pekerja. Karena dari total pekerja formal yaitu 50 juta orang, hanya 17,8 juta orang yang ikut dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti BPJS, Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan lain-lain. Yang kedua ada manfaat program pensiun. Manfaat programnya selama ini program pensiun hanya berfungsi memberikan dana pensiun bulanan. Dan menurut OJK, pemberian dana pensiun ini kurang layak untuk kedepannya, dalam artian sudah tidak relevan untuk memberikan uang bulanan. Kedepannya diharapkan agar bentuknya tidak hanya uang, tetapi bisa dimanfaatkan dalam bentuk program lainnya. Dan kemudian ada masalah aturan.
Menurut Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, mengatakan belakangan ini banyak dana pensiun pemberi kerja yang dikelola perusahaan dialihkan ke pensiun lembaga keuangan atau disebut juga DPLK. Beberapa penyebabnya adalah skema manfaat pastinya yang dirasa tidak relevan untuk membebani perusahaan. Salah satu hal yang memberatkan adalah perusahaan harus menutupi kekurangan dana pensiun jika tidak mencapai target. Alasan ini juga jadi alasan lainnya yang bisa melatar belakangi permasalahan atau hambatan dana pensiun. Permasalahan atau hambatan dana pensiun adalah semakin sedikitnya karyawan, di mana pada tahun 2016 dana pensiun ini manfaat pastinya turun menjadi 180 perusahaan dari 190 perusahaan pada tahun 2015. Sementara itu, dana pensiun iuran pasti turun menjadi 44 dari 45 di tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada karyawan semakin sedikit. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.